Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sesuatu yang jarang terlihat, tapi justru bisa menentukan arah perang. Kamu pasti nggak nyangka, di Perang Gaza, orang paling berbahaya belum tentu yang membawa senjata di garis depan. Kadang, yang jauh lebih berbahaya justru orang yang tidak terlihat sama sekali. Bukan yang muncul di video pertempuran, bukan yang menembakkan roket, tapi orang yang tahu kemana pasukan Israel bergerak. Orang yang membaca pola patroli IDF, orang yang menyusun peta ancaman sebelum serangan terjadi. Dan kali ini, Israel mengklaim telah menghantam satu sosok penting dari ruang gelap itu. Sosok yang namanya mungkin tidak dikenal publik, tapi posisinya disebut sangat vital dalam sistem intelijen militer Hamas, bahkan dikaitkan dengan bayang-bayang 7 Oktober. Sekarang, bayangkan kalau satu orang ini benar-benar berperan membaca seluruh pergerakan medan perang. Apakah kehilangannya bisa mengubah cara Hamas melihat IDF di Gaza? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena di balik perang yang terlihat, ada permainan yang jauh lebih sunyi, dan justru disitulah arah pertempuran bisa ditentukan. Di Gaza Utara, pada Selasa 28 April 2026, sebuah serangan Israel menghantam satu titik yang awalnya terlihat seperti bagian dari operasi biasa. Tidak ada narasi besar saat ledakan pertama terjadi. Tidak ada gambaran dramatis yang langsung menjelaskan siapa targetnya. Yang terlihat hanya pola lama perang Gaza. Drone mengawasi dari udara, pasukan bergerak di sekitar area rawan, lalu satu lokasi dihantam. Namun sehari kemudian, pada Rabu 29 April 2026, nama target itu diumumkan. Ia adalah Iyad Ahmed Abdal Rahman Shambari. Israel menyebutnya sebagai Kepala Departemen Operasi di Markas Intelijen Militer Hamas. Bukan anggota lapangan biasa, bukan hanya orang yang membawa senjata di jalanan, bukan juga komandan kecil yang memimpin satu kelompok tempur dari balik reruntuhan. Posisi Shambari jauh lebih sensitif. Ia berada di ruang yang tidak terlihat kamera, tapi bisa menentukan arah pertempuran. Ruang tempat informasi dikumpulkan, gerak pasukan dibaca, dan ancaman disusun sebelum berubah menjadi serangan. Di medan seperti Gaza, informasi bukan sekedar catatan. Informasi bisa menjadi senjata. Satu laporan tentang arah gerak pasukan IDF bisa membuka peluang penyergapan. Satu pola patroli yang terbaca bisa berubah menjadi titik jebakan. Satu kendaraan lap baja yang berhenti terlalu lama bisa menjadi sasaran. Bahkan satu bangunan kosong bisa memiliki arti berbeda jika dilihat oleh orang yang memahami ritme operasi lawan. Itulah kenapa jabatan Kepala Departemen Operasi di Markas Intelijen Militer menjadi penting. Orang di posisi ini tidak hanya menerima kabar dari lapangan, ia menyatukan potongan kecil menjadi gambaran besar. Dari satu laporan, ia melihat pola. Dari beberapa pola, ia membaca arah operasi. Dari arah operasi, ia membantu menentukan bagaimana respons harus disiapkan. Bagi Israel, sosok seperti ini berbahaya, karena ia tidak harus muncul di garis depan untuk memberi pengaruh besar. Ia bisa bekerja dari balik layar, tetapi hasil kerjanya terasa langsung di medan tempur. Ketika pasukan Israel bergerak ke lorong sempit, ada kemungkinan gerakan itu sudah dipelajari. Ketika unit bergerak melewati bangunan rusak, ada kemungkinan jalur itu sudah masuk peta ancaman. Ketika patroli dilakukan berulang, pola itu bisa dibaca oleh mata yang sabar menunggu. Serangan pada 28 April 2026 ini kemudian menjadi lebih dari sekedar operasi udara. Israel seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memburu orang yang menembak, mereka juga memburu orang yang membantu menentukan kapan serangan harus dilakukan, dari mana ancaman bisa muncul, dan bagaimana pergerakan IDF bisa dimanfaatkan. Di Gaza, perang bukan hanya soal siapa yang punya senjata lebih kuat, perang juga soal siapa yang lebih dulu tahu, siapa yang membaca lebih cepat, siapa yang bisa mengubah peta menjadi keputusan. Dan nama Shambari masuk dalam bagian yang sangat sunyi dari perang itu. Setelah identitas target diumumkan pada 29 April 2026, arah pembacaan serangan ini mulai berubah. Ini bukan lagi sekedar eliminasi satu individu.
Ini adalah upaya untuk menyentuh bagian yang selama ini bekerja diam-diam, namun menentukan bagaimana konflik di Gaza terus berjalan dari hari ke hari. Di lapangan, sejak gencatan senjata parsial yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, struktur pergerakan di Gaza tidak pernah benar-benar stabil. Pasukan Israel tetap mempertahankan posisi di sejumlah titik strategis, sementara wilayah lain menjadi ruang abu-abu yang terus berubah. Di peta militer, garis ini sering disebut sebagai yellow line. Di atas kertas, itu hanya garis pembatas. Di lapangan, itu adalah wilayah penuh ketegangan. Pada Selasa, 29 April 2026, laporan menunjukkan bahwa zona kontrol Israel di Gaza semakin meluas, bahkan mendekati 2/3 wilayah secara keseluruhan. Perubahan ini bukan hanya soal luas wilayah. Perubahan ini mengubah cara pergerakan pasukan, jalur patroli, dan titik-titik yang dianggap aman atau berbahaya. Dalam situasi seperti itu, kecepatan membaca perubahan menjadi kunci. Satu jalur yang aman pagi hari bisa berubah menjadi jalur berisiko di sore hari. Satu titik yang kosong bisa berubah menjadi lokasi pengintaian dalam hitungan jam. Satu pola patroli yang terlihat acak bisa menyimpan ritme yang bisa dibaca oleh pihak yang sabar mengamati. Disinilah peran Kepala Departemen Operasi Intelijen menjadi sangat penting. Posisi ini tidak hanya menerima laporan mentah, ia menghubungkan informasi dari berbagai titik, dari utara Gaza, dari tengah wilayah padat, hingga ke jalur pergerakan di selatan. Semua potongan itu kemudian disusun menjadi satu gambaran yang utuh. Gambaran inilah yang kemudian bisa digunakan untuk menentukan langkah berikutnya. Kapan waktu terbaik untuk menyerang, di mana posisi yang paling lemah, jalur mana yang sebaiknya dihindari, dan titik mana yang justru bisa dimanfaatkan untuk memberikan tekanan pada pasukan Israel. Ketika Israel menargetkan Shambari pada 28 April 2026, yang disasar bukan hanya satu orang. Yang disasar adalah proses berpikir yang berada di balik banyak keputusan di lapangan. Karena selama proses ini berjalan lancar, setiap pergerakan IDF selalu memiliki resiko untuk terbaca. Dengan menghilangkan figur yang berada di pusat pengolahan informasi, Israel mencoba menciptakan gangguan pada aliran tersebut. Informasi dari lapangan mungkin tetap masuk, tapi cara mengolahnya bisa berubah. Keputusan bisa melambat, koordinasi bisa terganggu. Dampaknya tidak selalu langsung terlihat dalam bentuk berhentinya perlawanan. Namun dalam perang jangka panjang, perubahan kecil dalam ritme bisa membawa efek besar. Keterlambatan membaca situasi bisa membuat satu unit terlambat bergerak. Kesalahan menilai pola bisa membuat satu jalur menjadi berbahaya. Lebih dari itu, serangan seperti ini juga membawa tekanan yang tidak terlihat. Orang-orang yang berada di dalam jaringan mulai menyadari bahwa posisi mereka bisa terdeteksi. Jalur komunikasi yang dianggap aman bisa jadi sudah dipantau. Pola kerja yang selama ini berjalan rapi bisa saja sudah dipelajari oleh lawan. Dalam kondisi seperti ini, setiap keputusan menjadi lebih berat, setiap laporan menjadi lebih sensitif, dan setiap langkah harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra. Ini bukan hanya soal kehilangan satu sosok, ini tentang terganggunya kepercayaan dalam sistem yang selama ini bekerja di balik layar. Ketika nama Shambari diumumkan pada 29 April 2026, ada satu detail yang langsung membuat kasus ini menjadi lebih sensitif. Israel mengaitkannya dengan perencanaan infiltrasi pada 7 Oktober 2023. Peristiwa itu bukan sekedar serangan biasa. Bagi Israel, itu adalah titik balik yang mengubah cara mereka melihat ancaman di Gaza. Sejak saat itu, pendekatan Israel tidak lagi hanya fokus pada pertempuran terbuka. Mereka mulai menyusun daftar panjang target yang dianggap memiliki peran dalam membangun serangan tersebut. Bukan hanya orang yang terlihat di lapangan, tapi juga mereka yang berada di balik perencanaan, pengumpulan informasi, dan penyusunan strategi. Dalam konteks itu, posisi Shambari menjadi sangat penting. Ia disebut berada di lapisan yang membantu membaca situasi operasional secara menyeluruh, bukan hanya melihat satu titik konflik, tapi memahami bagaimana berbagai pergerakan kecil bisa membentuk gambaran besar di medan perang Gaza. Pada 28 April 2026, ketika serangan dilakukan di Gaza Utara, Israel tidak hanya melihat peluang taktis, mereka melihat keterkaitan yang lebih luas.
ini adalah bagian dari pola perburuan yang terus berjalan sejak 2023. Waktu tidak menghapus target, jarak tidak menghilangkan prioritas. Selama nama itu masih berada dalam daftar, peluang untuk menghantam akan terus dicari. Pendekatan ini membuat perang bergerak ke arah yang lebih sunyi, tidak selalu terlihat dalam bentuk operasi besar, tidak selalu disertai pengerahan pasukan dalam jumlah besar, tapi lebih sering muncul dalam bentuk serangan presisi terhadap individu yang dianggap memiliki nilai strategis tinggi. Di sisi lain, bagi Hamas, kehilangan sosok di level intelijen membawa dampak yang berbeda dibanding kehilangan pasukan tempur. Struktur lapangan bisa diisi ulang lebih cepat, namun kemampuan membaca medan tidak bisa digantikan dalam waktu singkat. Pengalaman, jaringan, dan pemahaman terhadap ritme operasi membutuhkan waktu untuk dibangun. Dalam kondisi seperti Gaza, ritme itu berubah hampir setiap hari. Pergerakan IDF tidak selalu konsisten, jalur aman bisa bergeser, zona berbahaya bisa meluas, titik pengamatan bisa berpindah. Semua perubahan ini harus dibaca dengan cepat, agar tidak berubah menjadi kerugian di lapangan. Ketika figur yang menghubungkan semua informasi ini hilang, maka sistem harus beradaptasi. Orang baru harus memahami alur yang kompleks, jalur komunikasi harus diuji ulang, keputusan harus dibuat dengan data yang mungkin belum sepenuhnya stabil. Dalam saat yang sama, tekanan psikologis mulai muncul di dalam jaringan. Mereka yang masih aktif mulai mempertanyakan keamanan posisi mereka. Apakah pergerakan mereka sudah dipantau? Apakah jalur komunikasi mereka sudah diketahui? Apakah pola kerja mereka sudah terbaca? Tekanan seperti ini tidak terlihat oleh kamera, namun dalam perang intelijen ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi cara organisasi bergerak. Keraguan bisa memperlambat respons, kehati-hatian berlebih bisa mengurangi fleksibilitas, dan ketidakpastian bisa memecah fokus. Perang di Gaza pada April 2026 akhirnya menunjukkan satu hal yang semakin jelas. Konflik ini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tidak hanya oleh jumlah pasukan, tapi juga oleh kemampuan membaca, memahami dan memanfaatkan informasi di tengah situasi yang terus berubah. Di Gaza, perang tidak selalu terlihat dari ledakan yang terekam kamera. Ada bagian yang berjalan tanpa suara, tanpa sorotan, tapi justru menentukan arah pertempuran. Di balik setiap gerakan pasukan, ada perhitungan. Di balik setiap keputusan, ada informasi yang dikumpulkan perlahan. Dan ketika satu bagian dari sistem itu terganggu, dampaknya bisa merambat ke banyak titik yang tidak langsung terlihat. Karena pada akhirnya, perang modern bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih dulu memahami medan yang terus berubah. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.